Selamat sore hadirin di ruangan ini, pengunjung di semua lantai toko buku Gramedia, maupun teman-teman yang mengikuti acara ini lewat media live streaming. Selamat datang di toko buku Gramedia Matraman dalam acara talkshow dengan tema Kebinekaan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia. Ketika panitia menawarkan tema ini kepada beberapa teman dan sahabat, sebagian besar, terutama teman-teman muda yang duduk di depan, ini mengatakan bahwa ini tema yang berat, ya, jauh dari jangkauan begitu katanya. Dan memang benar, ketika membicarakan tema kebinekaan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, pastinya akan erat berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang digariskan dalam lambang negara Republik Indonesia yang didirikan melalui proklamasi kemerdekaan 1945. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika seperti yang menjadi pemahaman kita bersama merupakan kristalisasi sekaligus hasil refleksi atas kenyataan di satu sisi diakui Indonesia itu bineka, tetapi sekaligus ia satu. Nah, dalam perjalanan berbangsa dan bernegara, pengalaman menunjukkan bahwa tidak mudah memadukan dua sisi yang harus diakui mengandung kontradiksio intermini ini. Tarik-menarik antara Bhinneka dan Ika sama kuatnya, bahkan sering terjadi konflik dalam proses tarik-menarik itu. Maka untuk memahami fenomena yang rumit itu, seperti yang saya katakan tadi terutama bagi teman-teman muda, pada sore hari ini kita akan dibantu oleh 3 narasumber yang akan memaparkan bagaimana cara kita memahami berbeda tetapi satu itu, gitu ya. Konstruksinya bagaimana, pola berpikirnya bagaimana. Diharapkan dengan pola berpikir yang tepat dan benar akan menentukan pola tindakan dan pola perilaku kita juga menjadi tindakan dan perilaku yang benar dan tepat kita sebagai komunitas negara Republik Indonesia ini. Kami kenalkan di sini dari yang paling dekat dengan saya, ini adalah Profesor Budiono yang menulis buku tentang kebinekaan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Lalu yang berada di sebelahnya adalah Profesor Anhar Gonggong. Ini adalah pribadi yang membaca sebelum buku ini ditulis. Yang sebelahnya paling cantik di antara narasumber, ini adalah Ibu Musda. Ini adalah pribadi yang membaca setelah buku ini dicetak, ya. Mari kita dengarkan bersama bagaimana runutan pola berpikirnya, fenomena yang tadi saya jelaskan tadi. Kita akan mulai dari Profesor Budiono. Waktu yang diberikan 15 menit ya Pak ya. Silahkan Pak, dimulai dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator, para Ibu, Bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, selamat sore. Buku ini ada di tangan saya dan di tangan Anda semua, itu berkat keputusan dari Pak Yoga Meliala, Direktur dari Penerbit Irama Widya. Kemarin saya masih kontak dengan beliau
berhalangan hadir karena ada di luar kota. Terus tadi saya jumpa dengan Ibu Nina, staf beliau, yang selama 8 tahun kami bekerja sama lewat email dan WhatsApp. Ketemunya baru sekarang. Itu berkat teknologi. Ibu Nunung kabarnya juga sedang dalam perjalanan karena dari Aceh. Yang berikut itu terima kasih Ibu Moderator bersedia mengambil alih peranan ini. Kita bisa duduk di sini itu berkat Gramedia yang menerbitkan edisi pertama dari buku ini pada tahun 2000. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bernardus Singgi Hindratno, Pak Marjoko, Pak Agus Trianto. Jadi acara kebangsaan sore ini adalah hasil sinergi yang hebat dari dua penerbit ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bung Hari Sudarsono yang berkali-kali itu titik dua tanda kutip memaksa saya untuk memutakhirkan edisi pertama itu. Bung Hari ini juga yang memperlihatkan pada saya berbagai komentar di internet sampai tahun 2022 yang menunjukkan bahwa berbagai tesis yang saya ajukan itu masih relevan ternyata. Yang berikut saya mengucapkan terima kasih pada Profesor Anhar Gonggong, sahabat dan guru saya yang saya kenal sejak tahun 1996 ketika kami sama-sama ngamen ya Pak di tim P7. Tim P7 itu sekarang tidak dikenal lagi, itu tim penasihat presiden untuk Pancasila. Lalu sejak 2010 di Lemhanas sebagai narasumber. Beliau ini yang menulis kata pengantar untuk edisi pertama dan kemudian bersama Profesor Colin Brown dari University of Adelaide, Australia membahas buku ini tahun 2000 di Bandung. Kemudian saya juga mau ingin ucapkan terima kasih pada Profesor Musdah Mulia. Terima kasih Ibu, baru ketemu sekarang. Akan menyampaikan epilog dari buku ini dan terus terang saya harap-harap cemas mendengarnya karena kalau baca pernyataan-pernyataannya di internet agak merinding saya gitu ya, karena jauh lebih berani daripada yang saya ungkapkan dalam buku ini. Terima kasih Ibu Profesor Musdah Mulia. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya sering ditanya kenapa saya menulis edisi pertama dari buku ini. Kisahnya begini, tanggal 12 Mei tahun 1998 sore saya ditelepon, Bud, beberapa mahasiswa di Trisakti tewas ditembak. Saya komentar pendek, wah ini pecah nih. Dan memang pecah malamnya. Tapi tanggal 13 Mei itu saya masih agak naif-naif bodoh gitu, seperti biasa pergi ke kantor. Tapi lalu sorenya saya dapat telepon supaya tidak pulang. Karena tetangga saya bilang mobilnya sudah hancur. Oke, 5 hari berikutnya saya tidak pulang. Tapi tanggal 14 sore saya turun dari gedung, pergi ke pagar yang sudah ditutup di Jalan Jenderal Sudirman, kantor saya waktu itu. Jalan Jenderal Sudirman sudah diblokir, sudah sepi. Saya hampiri sekelompok satpam. Tiba-tiba ada satu satpam nyeletuk begini, darah itu merah jenderal katanya. Saya tertegun dan saya segera teringat pada beberapa revolusi besar dunia yang sejarahnya saya baca. Yang pertama itu tahun 1776 revolusi Amerika yang menghasilkan Amerika Serikat. Yang kedua tahun 1789 revolusi Prancis yang mengacaukan Eropa sampai tahun 1815 ketika Napoleon itu dicokok oleh Kongres Berlin. Yang ketiga revolusi Tiongkok tahun 1917
yang meruntuhkan dinasti Qing dan mendirikan Republik Tiongkok. Itu disusul oleh 38 tahun kemelut yang menyengsarakan 500 juta rakyat Tiongkok sampai didirikannya Republik Rakyat Tiongkok tahun 1949. Yang terakhir, Revolusi Rusia tahun 1917 menghasilkan Uni Soviet runtuh juga setelah 73 tahun. Jadi Republik kita ini lebih tua, lebih panjang umurnya dari Uni Soviet itu. Masalahnya dengan berbagai revolusi itu adalah umumnya rakyat mengharapkan dari revolusi itu datangnya semacam ratu adil. Tapi seringkali yang mereka dapatkan itu monster. Dan itu menimbulkan tragedi-tragedi lain lagi. Itu sebabnya selama 1,5 tahun berikutnya setelah 12 Mei itu saya mengobservasi perkembangan dari reformasi selama 1,5 tahun yang menurut amatan saya bisa meleset, dan risikonya adalah deteriorasi sosial regional. Saya amati ada berbagai kerusuhan di Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Lombok, dan teror di berbagai kota besar di Sumatera dan Jawa. Lalu saya memikirkan gagasan-gagasan yang saya bisa sumbangkan supaya Indonesia ini tidak mengalami disintegrasi dan bisa mengakibatkan jatuhnya banyak korban yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Dan itulah hasilnya saya menerbitkan edisi pertama dari buku ini di Gramedia pada tahun 2000. Sementara itu pengamatan via internet sampai tahun lalu menampilkan banyak sekali pendapat, komentar. Tapi yang pada intinya itu bisa saya rumuskan ke dalam dua statement. Yang pertama, kebinekaan masyarakat dan kebudayaan Indonesia itu fakta, nggak bisa dibantah, geografis, historis, sosiologis dan sebagainya. Tapi yang kedua itu adalah pertanyaan, apa betul ini Bhinneka Tunggal Ika itu solid? Dan itu yang sekarang ternyata selama reformasi saya anggap itu menjadi masalah besar. Karena sejak reformasi saya amati berkembang krisis ideologi, tendens fragmentasi sosial, dan segregasi. Ini ironis karena tahun 1994 itu Nelson Mandela mengakhiri segregasi di Afrika Selatan. Kita memulainya tahun 1998. Jadi berbagai kota besar kita bisa lihat fenomen, ada asrama-asrama, pondokan-pondokan yang mengkhususkan diri menerima penyewa atau pemondok khusus dari kelompok sara-sara tertentu. Ini jauh dari cita-cita Republik tahun 45. Dan semua itu terjadi di tengah ancaman, ada 3 faktor. Naiknya jumlah penduduk Indonesia yang tidak kompetitif. Ada banyak keluhan soal ini dan saya bisa kemukakan contoh terakhir, misalnya Apple itu menempatkan, karena dia takut pada politik Xi Jinping yang sekarang, dia pindahkan sekitar 25 unit produksinya ke Vietnam, terus 20 kalau tidak salah ke Muang Thai, dan cuma 1 ke Indonesia. Notabene terbesar di Asia Tenggara. Itu boleh kita evaluasi kenapa begitu. Dan yang kedua itu masalah besar adalah sediaan sumber daya alam. Saya amati di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah dan di Lombok, sudah sering terjadi konflik di mana desa-desa itu memperebutkan air. Dan itu getir ya kalau di negara maritim ini terjadi masalah seperti itu. Yang ketiga itu adalah tekanan internasional, terutama negara-negara besar yang berkepentingan dengan sumber daya alam untuk memelihara ekonominya.
Freeport itu sudah 50 tahun lebih dan kelihatannya belum kenyang. Lalu yang berikut itu nikel di Morowali, itu ribut terus karena nikel itu adalah mineral of the century, akan menjadi strategis sekali, dan Indonesia adalah produsen yang 25% besarnya di dunia untuk nikel. Jadi saya sering mengatakan dan nulis juga di buku-buku saya, Indonesia ini negeri yang kaya raya tetapi negara yang miskin. Kenapa kontradiktif begitu? Ya, sejak zaman VOC itu tertarik pada Indonesia untuk sumber daya alam. Orang berlayar 3 bulan untuk bisa sampai ke Maluku untuk sumber daya alam. Ya, di zaman yang akan datang tidak perlu pakai cara begitu. Ada mekanisme-mekanisme lain untuk menguasai sumber daya alam itu. Jadi negeri kita ini sangat menarik untuk kekuatan-kekuatan besar itu. Tapi negara kita miskin, ya, itu sudah diakui. Dan contoh terbesarnya adalah karena sumber daya alam kita sangat menarik, kita perlu negara kita kuat. Dan untuk negara kita kuat, kita perlu angkatan bersenjata yang kuat. Dramatisnya adalah tidak kurang dari Jenderal Muldoko beberapa tahun yang lalu, saya masih simpan clippingnya, itu mengatakan untuk menerbangkan satu Sukhoi 35 selama 1 jam, ongkosnya 400 juta rupiah. Jadi kalau satu Sukhoi 35 itu terbang 1 jam, 1 mobil jadi gas. Ya, and we don't have the money for that. Dan padahal itu tantangan terbesar yang harus kita hadapi, karena negara-negara besar itu juga tidak akan surut untuk berusaha menguasai sumber daya alam kita. Jadi atas dasar itulah saya kemudian appeal kepada para elite politik, ekonomi, sosial, agama untuk mengakhiri egoisme masing-masing, seringkali egoisme yang ekstra logis yang susah dijelaskan, untuk membina komunikasi dialog yang sinambung, yang konstruktif. Karena hanya dengan cara begitu kita bisa mempertahankan diri terhadap usaha-usaha pemecah belahan dari kekuatan-kekuatan dari luar. Saya titip juga generasi muda yang akan semakin banyak menghadapi perbedaan di masa depan. Dan itu justru menjadi tantangan bagaimana bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang makin besar itu. Saya ingat ujar-ujar dari Han Feizi, itu seorang filosof Tiongkok 200 tahun sebelum Masehi gitu. Dia bilang begini, setiap generasi itu punya jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapinya. Terus ketika dia ditanya, lalu bagaimana kalau generasi itu tidak punya jalan keluar? Bahasa Mandarinnya dia bilang, "Zaijian." Sampai jumpa lagi katanya. Begitu. Jadi terserah pada masing-masing generasi mau menemukan dan mendapatkan dan menjalankan jalan keluar atau tidak. Dalam kerangka itulah saya konsisten sejak tahun 1978 saya menulis, menyumbangkan gagasan-gagasan saya dalam 150 artikel dan 15 buku. Semuanya sudah diterbitkan, 138 sudah dikumpulkan sebagai buku. Mau diwaro atau tidak terserah. Tetapi saya mau ingatkan, misalnya salah satu adalah isu Laut Natuna Utara sekarang sudah sempat saya bahas pada tahun 85. Ya, sudah saya baca pada tahun itu. Saya lalu teringat pada tetralogi dari Pramudia Annatur dalam salah satu bukunya yang mengingatkan pada ujar-ujar dari Raden Ajeng Kartini yang mengatakan menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Apakah buku saya, terutama yang terakhir ini, ada gunanya dalam keabadian, itu saya serahkan kepada sejarah yang notabene ini sekarang ada ahlinya, Profesor Anhar Gonggong, sahabat dan guru saya selama 26 tahun terakhir ini. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.
Terima kasih sekali Profesor Budiono, terutama teman-teman muda ya ini ya. Saya sangat berharap ini ada transfer apa ya Pak ya, transfer knowledge ya antara yang generasi ini Pak Budiono dan Pak Anhar ini satu generasi, lalu Bu Musda ini generasi berikutnya, lalu saya generasi ke generasi Anda gitu ya. Ini tadi saya kok juga agak cemas ya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Budiono ini tadi, agak harap-harap cemas. Saya rasa kecemasan saya juga tidak terlalu berlebihan karena ketika saya membaca buku ini berapa tahun yang lalu, dan ini ditulis berapa tahun yang lalu Pak ya, buku pertama itu ya Pak ya, 20 tahun yang lalu, tetapi seolah persoalan-persoalan ini kok tidak kunjung ada jalan keluarnya, tetapi barangkali semakin parah. Tetapi coba nanti kita akan mendengarkan bagaimana Profesor Anhar dan Profesor Musda ini akan sedikit memberikan titik terang terutama pada generasi muda. Maka saya sangat berharap untuk teman-teman yang muda sensitif sensornya untuk semua informasi yang didapatkan sore hari ini ya, dan nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan mulai dicatat. Silakan Pak Anhar untuk prolognya dulu Pak. Profesor Anhar dulu. Setelah Profesor Anhar nanti baru epilognya. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Tapi ada yang saya mau protes dulu, Pak Budi selalu ngomong aku gurunya, bukan, aku temannya, dan saya bukan apa-apa dibanding dengan beliau. Begini, buku ini buku yang berat. Sejak terbitan pertama ketika saya diminta untuk memberikan kata pengantar, maka yang pertama saya katakan buku ini adalah buku yang berat dan saya khawatir kalau tidak semua orang mau baca. Dan ternyata setelah edisi keduanya malah lebih berat, tidak lebih mudah, karena menyinggung berbagai persoalan-persoalan kontemporer seperti globalisasi segala macam dengan kaitannya dengan kita. Tapi oke, kita kembali melihat diri kita dalam sebuah kenyataan yang tidak akan mungkin dirubah karena dia dilahirkan oleh dari atas, dan dalam proses kemudian menjadi Indonesia itu adalah sesuatu yang diciptakan. Saya dengan Bu Musda, keluarga saya tidak ada kenal Indonesia dulu. Indonesia itu kan baru ada pada abad ke-20. Sebelumnya bukan Indonesia. Sebelum yang dijajah oleh Belanda, kalau kita mau jujur, sampai dengan abad ke-20 itu adalah kerajaan-kerajaan lokal itu. Nah, tetapi siapa yang menciptakan Indonesia dengan kesadaran akan kebinekaannya? Adalah orang-orang terdidik yang tercerahkan. Kenapa saya selalu menggunakan istilah terdidik tercerahkan? Karena dalam konteks sekarang banyak orang terdidik tapi garong republik. Iya kan? Ada berapa banyak profesor yang masuk penjara? Ada berapa banyak doktor masuk penjara karena garong republik? Nah, Indonesia itu diciptakan oleh orang-orang terdidik tercerahkan dan tampil menjadi pemimpin. Ini lagi yang pemimpin yang mampu melampaui diri. Nah, sekarang itu para pemimpin kita sebagian besar melihat dirinya dulu, baru melihat rakyat. Kan gitu. Jadi
yang menciptakan Indonesia itu adalah orang-orang terdidik, tercerahkan, yang kemudian tampil menjadi pemimpin dan mampu melampaui diri. Dan harus diingat bahwa yang namanya Indonesia itu salah satu faktor utama mengapa tercipta adalah karena dialog. Sumpah Pemuda itu dialog. Pancasila diterima sebagai dasar negara itu dialog. Tidak dipaksa. Soekarno memang merumuskan pertama kali, tapi dia tidak memaksa untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi ada dialog antara kekuatan-kekuatan politik, yaitu kekuatan politik Islami dan kekuatan politik sekuler. Terjadi dialog. Maka andai kata dialog itu gagal, sebagaimana yang dikatakan oleh Hatta di dalam bukunya Memoir. Ada bukunya Hatta tebalnya sekitar 400 halaman. Salah satu yang menarik adalah ketika persoalan Pancasila untuk duduk di bagian, dimasukkan sebagai bagian dari dasar negara, Pancasila kan diprotes oleh orang-orang non-Islam dari Indonesia Timur. Datang dia. Nah, lalu dia katakan, kalau Piagam Jakarta menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang Dasar Negara, maka kami akan keluar dari Indonesia. Coba bayangkan, baru sehari pernyataan kemerdekaan, besoknya bubar. Itu pernyataan Hatta. Lalu Pak Hatta katakan berdialog mereka. Lalu Pak Hatta katakan begini kepada wakil-wakil dari Indonesia Timur. Oke, saya bisa menangkap Anda punya ide, dan saya membayangkan saya 25 tahun keluar masuk penjara, tiba-tiba republik ini baru sehari dinyatakan merdeka, lalu republik bubar. Jadi dia melakukan refleksi diri sebagai seorang pejuang selama 20-an tahun, tiba-tiba Indonesia akan bubar dengan persoalan itu. Maka dia katakan begini, oke, besok pagi sebelum sidang PPKI dilakukan, saya akan mengajak pemimpin-pemimpin Islam untuk mendiskusikan ini. Maka besok pagi tanggal 18, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasim, Hasan, berlima mereka masuk dalam satu kamar. Ini cerita Pak Hatta, bukan cerita saya, Pak. Nah, cerita Pak Hatta, dia katakan, kami berunding. Tidak sampai 15 menit, persoalan untuk menghilangkan Piagam Jakarta yang 7 kata itu, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dibuang, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada subjudul dari Pak Hatta yang mengatakan begini, ini terjadi oleh karena toleransi pemimpin-pemimpin Islam. Itu kata-kata Pak Hatta, bukan saya. Nah, dalam kaitan itu, maka sebenarnya harus diingat bahwa ketika republik ini mau ditegakkan, para pemimpin kita itu sebenarnya sadar betul bahwa kita ini tidak satu dalam pengertian bersatu. Kan tidak selalu yang satu itu bersatu. Anda bisa lihat Cina kan 2. Ada Taiwan, ada Tiongkok. Korea ada 2, Korea Utara, Korea Selatan. Oleh karena itu saya selalu menggunakan Indonesia itu harus kita pertahankan dalam arti kata satu bersatu. Gitu. Kenapa? Karena faktanya tidak bisa seperti dikatakan Pak Bud tadi, kita nggak bisa melepaskan diri dari kenyataan diri kita bahwa kita memang bineka kok, bineka tunggal,
bineka kita. Lalu ada tunggalnya. Bagaimana yang banyak bisa menjadi satu dan satu memahami yang banyak. Kan persoalannya di situ. Nah, yang sering terjadi selama ini, dan itu selama ini terjadi oleh karena apa yang ditulis oleh Pak Budi dalam buku ini sebenarnya tidak dipahami orang. Misalnya, apa yang dimaksud dengan masyarakat Indonesia? Makanya kan judul bukunya Kebinekaan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia. Bukan kebudayaan Indonesia, tapi dia pakai kebudayaan di Indonesia. Kenapa? Kebudayaan di Indonesia itu bukan sesuatu yang tunggal. Bapak bisa tahu, Bapak Ibu semua bisa lihat. Jenis semua kebudayaan itu pernah ada di Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian dalam proses kehidupan kita. Nggak bisa disangkal. Hindu berproses dari India. Tapi bagi orang Hindu tidak ada urusannya lagi dengan India. Malah pernah terjadi perdebatan karena salah mengerti. Teman saya ingat dulu, Romo Wigno Pranarko, itu nulis buku bahwa seakan-akan mengatakan Islam itu asing karena asalnya dari sana. Lalu ditanggapi lah. Tapi sebenarnya kan tidak ada persoalan asing atau tidak. Bagi saya, Islam itu sudah bagian dari kehidupan saya dan sudah tidak menjadi asing. Asalnya memang dari sana, tapi ketika masuk dalam diri saya, sudah tidak asing lagi, sama aja dengan orang agama lain. Katolik juga seperti itu, Islam juga seperti itu. Karena apa? Ya kita sudah terima kan, dan sudah menjadi bagian dari kita. Kalau saya tidak sembahyang sehari, saya bukan Islam dalam pengertian yang benar. Bu Musda bisa marah pada saya. Contohnya juga tentu yang lain seperti itu. Nah, artinya apa? Percampuran macam-macam yang terjadi oleh karena alur budaya yang ada dalam buku ini diterangkan betul apa itu kebudayaan, apa itu masyarakat. Bapak bisa baca nanti. Tapi yang menarik adalah bahwa masyarakat di Indonesia, kebudayaan di Indonesia, kan susah sekali untuk kita mengatakan sudah ada enggak sih kebudayaan Indonesia? Sudah ada enggak sih? Faktanya kan kebudayaan yang ada di Indonesia itu adalah kebudayaan dari lokalitas kita kan. Itu fakta dan ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima. Saya sekolah, andai kata saya tidak sekolah di Jogja Pak, Bu, Bapak tidak akan melihat saya duduk di sini. Saya selalu mengakui bahwa saya menyadari keindonesiaan saya secara lebih dalam itu karena saya sekolah di Jogja. Andai kata saya sekolah di Hasanuddin, barangkali lain ceritanya Bu Musda. Iya, itu fakta. Jadi proses mengindonesia itu bukan sesuatu proses yang gampang juga bagi seseorang. Apalagi setelah saya bisa datang ke berbagai sudut wilayah Republik ini, makin ada kebanggaan pada diri saya. Oh, negeri saya ini kaya. Sayangnya negeri saya ini indah. Sayangnya apa? Seperti yang dikatakan Pak Budi tadi. Kita kaya tapi kita miskin. Dan siapa yang memiskinkan itu? Ya sistem pemerintahan kita. Orang menguasai kita. Siapa yang memimpin kita?
Terus terang aja, sebagian besar daripada proses pembangunan yang dilakukan kan dikorup. Nah, itu yang aneh. Kalau Anda baca Pancasila 1 Juni, itu ada kata-kata Bung Karno menarik. Apa dia bilang? Ketika dia menerangkan prinsip kesejahteraan, dia katakan begini, prinsip kesejahteraan ialah tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Tanggal 1 Juni, rumusan Bung Karno tentang kesejahteraan. Nah, artinya apa? Kalau masih ada kemiskinan di Indonesia, itu artinya ya belum merdeka kita. Menurut definisi Bung Karno, bukan definisi saya loh. Silakan baca. Nah, oleh karena itu apa yang ditulis Pak Budi di sini sebenarnya sederhana. Dia mengingatkan kepada kita, begini loh keadaan Indonesia sekarang. Kebinekaan kita itu memang seperti itu, tetapi sadar loh bahwa di balik kebinekaan ini ada berbagai persoalan yang kita hadapi. Dan Pak Bud menerangkannya cukup jelas walaupun susah. Ya, susah. Pemahaman kita perlu barangkali nanti saya pulang saya baca kembali. Ya, jadi buku ini sebenarnya kalau kita bisa tangkap sederhana pesannya. Pesannya adalah kita memang bineka, tapi kita harus menyadari berbagai persoalan yang ada dalam kaitan kebinekaan kita untuk yang menjadi satu itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, kita harus sadar kita bineka, tetapi kita berusaha untuk menjadi tetap tunggal. Dengan berbagai uraian yang ada dalam buku ini, itu jelas, saya tangkapnya seperti itu Pak Bud. Saya tangkapnya seperti itu. Tapi saya ingin mengingatkan satu hal. Indonesia diciptakan tidak hanya oleh satu suku, tidak oleh karena Soekarno, tidak oleh karena Hatta, tidak oleh karena Yusuf, tidak oleh karena siapa-siapa, tapi diciptakan secara bersama lewat dialog. Memang Bung Karno yang memulai, ada Kartini yang memulai dan sebagainya, tapi begitu kita berproses, terutama sejak pergerakan nasional, maka secara awal kesadaran mulai tampil. Dan setelah kita menyatakan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, maka bergulirlah selanjutnya untuk menyatakan kami Indonesia dan kami tidak mau di luar itu. Dan siapa yang menyatakan itu? Mantan kerajaan-kerajaan lokal. Ada dua tipe dari kerajaan-kerajaan lokal ketika menyambut kemerdekaan tanggal 17. Tipe Jogja Sulawesi Selatan, ini bukan oleh karena saya orang Sulawesi Selatan, ya, tapi fakta. Lalu ada tipe yang lain. Maksud saya, kerajaan-kerajaan di Jogja dan Sulawesi Selatan, begitu proklamasi dinyatakan, maka kemudian mereka langsung, raja-rajanya mengatakan kami berdiri mempertahankan Republik Indonesia. Tapi ada sejumlah kerajaan yang lain, rajanya itu menyatakan malah diam. Maka di kerajaan itu terjadi revolusi sosial. Karena apa? Rakyatnya melawan sultannya. Nah, Jogja kan rakyat bersama sultannya. Raja-raja di Sulawesi Selatan juga rakyat bersama
rajanya melawan Belanda. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan mengapa saya melihat bahwa keadaan persoalan pemahaman ini juga harus. Jadi saya selalu mengatakan Indonesia itu ditegakkan juga di atas, tapi ini sering orang marah pada saya. Indonesia itu ditegakkan di atas puing-puing kerajaan lokal. Dan sampai sekarang hanya satu kerajaan yang diakui oleh Republik. Hanya Yogyakarta. Yang lainnya udah mati sebenarnya, walaupun mereka katakan ada. Tapi negara secara undang-undang mengakui eksistensi daripada Yogyakarta sebagai daerah kerajaan kesultanan. Oleh karena itu gubernurnya sekaligus Sultan Jogja, gitu. Sedangkan dari segi kebudayaan itu Aceh punya diakui sebagai kerajaan, diakui sebagai provinsi karena latar belakang kebudayaannya. Nah, jadi kebinekaan kita itu memang harus seperti yang dikatakan di sini, ya kita harus sadar akan diri seperti itu, tetapi sering masih menjadi persoalan. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, silakan baca buku ini dan mari kita berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Prof. Anhar, persis 15 menit, Pak. Jadi teman-teman muda dan tamu undangan, kiranya kita sudah mulai alur berpikir dari buku yang katanya berat ini sudah mulai dimudahkan dan dilunakkan oleh Profesor Anhar. Jadi Sandi, teman-teman muda agak dipermudah untuk memahami apa itu masyarakat di Indonesia, apa itu kebudayaan di Indonesia, dan apa itu kebinekaan yang satu. Begitu itu kan sesuatu yang proses belajar yang harus terus-menerus digali ya. Nah, ini 15 menit kemudian Prof. Musdah akan semakin mempermudah menjadi lebih milenial ya Bu ya, karena di sini sekian persen adalah teman-teman muda. Terima kasih sekali untuk teman-teman muda yang masih setia berada di ruangan ini. Silakan Bu Musdah untuk 15 menit kemudian. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya ingin menyapa dulu kepada Prof. Budi Budiono yang alhamdulillah saya baru bertemu hari ini meskipun saya sudah baca bukunya lama. Prof. Anhar ini saudara saya sudah lama juga nih nggak ketemu. Ya alhamdulillah berkah sekali pertemuan ini, mempertemukan sejak pandemi nggak pernah ketemu ya Prof ya. Alhamdulillah Ibu Rini selaku moderator yang sangat baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir di ruangan ini, juga kepada seluruh teman-teman sekalian yang hadir di Zoom meetingnya. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan nyaman. Membaca buku ini saya seperti membaca pikiran-pikiran saya sendiri dalam versi filsafat tentunya, makanya berat ya, karena Pak Budi, Prof. Budi menggunakan bahasa filsafat yang seringkali ya harus kita berhenti dulu, maknanya apa ya. Nah dari judulnya ini sebetulnya sudah terbaca kebinekaan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Saya pertama menjelaskan bahwa Prof. Budiono sudah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang intelektual. Tugas intelektual itu sama dengan para nabi. Prophetic testnya itu adalah menyampaikan yang benar. Jadi terserah kalian mau setuju atau tidak setuju, itu bukan urusan para nabi kan. Para nabi itu cuma menyampaikan saja. Anda mau setuju silahkan, enggak juga enggak apa-apa ya, karena itulah tugas kita sebagai pewaris para rasul ya, pewaris para nabi, menyampaikan ya. Anda kalau setuju ya silahkan
komentar, tidak setuju juga silahkan komentar. Ya kita bebas berpendapat. Tapi Prof. Budiono sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, menyampaikan yang benar. Tahu nggak isi dari buku ini? Jadi sepanjang buku ini kalau Anda membaca dengan seksama, ini adalah sebuah, kalau menurut bagi saya, early warning, ya semacam peringatan dini buat kita semua bahwa kebinekaan Indonesia, kebinekaan masyarakatnya itu adalah ikon yang paling. Jadi orang bicara tentang Indonesia itu bicara tentang kebinekaan. Kalau udah nggak ada kebinekanya, udah nggak ada Indonesianya. Ingat loh. Jadi Indonesia itu adalah kebinekaannya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin menyeragamkan orang-orang di Indonesia, hati-hati, karena asal usul kita itu adalah bineka. Kita beragam suku. Bayangkan lebih dari 1000 suku loh. Meskipun yang kita kenal itu hanya beberapa. Beragam bahasa, beragam adat istiadat, beragam agama. Dalam satu agama saja beragam pandangan, beragam sekte. Ya, dan itu hanya ada di Indonesia loh. Ya, kebetulan saya punya kesempatan ya mengunjungi berbagai negara ya, alhamdulillah. Ya, kira-kira sekitar 82 negara ya. Saya nggak pernah melihat kebinekaan yang begitu indahnya itu seperti di Indonesia. Jadi kalau kita nggak hati-hati nih dan nggak ada jaminan loh bahwa Indonesia itu akan terus ada selamanya. Boleh jadi kita flashback ya, seperti tadi dinyatakan oleh Prof. Anhar, kita kembali lagi menjadi kerajaan-kerajaan. Waduh, naudzubillah deh kalau saya, jangan pernah deh. Karena itu salah satu kunci yang Pak Prof. Budiono juga menyampaikan dalam buku ini, nggak ada cara lain kecuali kita mengedepankan dialog. Tapi untuk mengedepankan dialog itu nggak mudah. Yang pertama kita harus mengedepankan prinsip kesetaraan, bahwa kita semua warga negara itu setara di hadapan hukum. Konstitusi mengatur bahwa semua warga negara itu punya hak dan kewajiban yang sama. Nah ini loh yang jarang diresapi oleh kita semua, karena beberapa orang atau beberapa kelompok itu senang menyebut dirinya itu sebagai kelompok yang istimewa, ya, selalu mencari privilege. Oh saya ini mayoritas, saya ini dari suku mayoritas, dari agama mayoritas, ya dari apa gitu. Jadi selalu jadi kondisi-kondisi seperti ini yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dalam proses kita bernegara dan berbangsa, ya. Bahwa ada kelompok-kelompok yang nggak mau dianggap sama dengan yang lain, selalu mencari keistimewaan. Nah, yang kedua bahwa dialog itu hanya dapat dicapai dengan yang kedua itu adalah prinsip apa? Prinsip kemerdekaan, bahwa semua orang itu merdeka. Jadi jangan ada lagi kelompok yang memperbudak orang lain. Karena itu dalam di dalam prinsip berbangsa dan bernegara yang harus dihilangkan itu adalah kita bersama-sama harus menghilangkan semua bentuk diskriminasi untuk alasan apapun. Apakah diskriminasi itu berbasis agama, berbasis suku, berbasis gender, berbasis apapun, nggak boleh ada diskriminasi, nggak boleh ada eksploitasi, dan nggak boleh ada kekerasan untuk alasan apapun. Nah, yang ketiga, ya dialog itu hanya mungkin dilakukan kalau kita semua ya meyakini bahwa kita bersaudara. Nah, ini loh yang kemarin itu Paus di Roma menekankan, bisa nggak sih pendidikan itu mengajarkan tentang nilai-nilai persaudaraan? Ya Allah, bayangkan ya, hari gini Paus masih bicara tentang pentingnya, padahal seharusnya pendidikan itu adalah mengajarkan kita tentang kemanusiaan, memanusiakan sesama, bahwa kita semua adalah bersaudara. Ya apapun latar belakang kita. Karena itu kita melihat manusia itu kemanusiaannya, bukan melihat suku, bukan melihat gendernya, bukan melihat agamanya. Jadi saya kalau melihat sesama manusia, yang saya lihat itu adalah bahwa kita sama-sama makhluk Tuhan yang kita punya harus kita saling menghargai satu sama lain. Karena ini penting sekali nilai-nilai ini. Nah sekarang salah satu yang ingin saya angkat ya dari buku ini, karena buku ini tahu nggak, setiap kalimat itu bobotnya itu berat, jadi nggak main-main. Jadi memang cuma 200 halaman,
Kalau buku saya itu Pak hampir 1000 halaman ya, ensiklopedia itu ya, ensiklopedia Muslimah Reformis ya, yang saya buat 2019. Ya, ini kelihatannya tipis, tapi setiap kalimat itu dalam maknanya. Nah, yang saya mau angkat cuma satu, tentang apa? Bahwa setelah kita 70 tahun merdeka ya, Prof Budi itu galau. Kenapa kok kita begini saja? Kita kok nggak seperti yang dicita-citakan oleh para the founding fathers and mothers. Ingat ya, kalau kita bicara para pendiri negara ini itu bukan hanya father ya, mothers juga. Jangan lupa itu ya. Nah, apa itu adalah kemerosotan dalam keadaban publik ini loh. Ya, jadi 2 bulan yang lalu kami di IP itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, kebetulan saya di sana, satu-satunya lembaga negara yang tidak dilibas ke dalam BRIN ya, jadi tetap merdeka ini ya, satu-satunya yang lolos ya. Nah, apa yang kita bicarakan di sana, gimana nih kita melihat keadaban publik. Jadi kalau tadi Pak Budiono mengatakan kita kaya tapi miskin, nah sekarang keadaban publik itu seperti apa? Ya Bapak Ibu pasti nggak perlu diceritakan deh, begitu kita keluar dari Gramedia ini nggak ada jaminan bahwa kita akan selamat di jalan, ya kan? Ya, kita semua orang semua berkendaraan itu suka-suka dia. Nah, di antara hal-hal yang membuat keadaban publik itu menjadi semrawut seperti yang kita lihat pastinya di televisi, berita sehari-hari dan seterusnya, itu adalah salah satu unsur yang membentuk kebudayaan kita. Kalau saya membaca dalam buku ini, juga dalam buku-bukunya Pak Kuncharaningrat, itu di antara hal-hal yang membentuk atau unsur-unsur yang membentuk kebudayaan di Indonesia itu ada sistem religi, ada sistem organisasi, sistem pengetahuan, ya sistem dan seterusnya. Setidaknya ada 7 ya. Nah, salah satu yang ingin saya angkat itu adalah tentang sistem religi. Ini menarik loh. Kenapa agama itu menjadi sangat-sangat penting? Ya bagi saya sih memang penting ya, agama itu sangat penting. Karena setiap orang tuh kalau dikatakan tidak beragama itu marah. Itulah sebabnya di Indonesia orang-orang yang mengaku agnostik itu nggak ada tempat ya. Padahal kalau dipikir-pikir, lo suka-sukanya orang kan mau agnostik atau tidak, tapi pasti kita marah kalau ada yang mengaku agnostik. Kamu itu jahat ya. Padahal ya belum tentu juga dia sebenarnya orang-orang yang agnostik dan orang-orang yang mengaku ateis, dalam pengalaman saya, dia hanya nggak mau punya agama formal. Dia tetap berspiritualitas ya, bahkan mungkin spiritualitasnya lebih tinggi dari orang-orang yang mengaku beragama. Terus terang aja ya, saya katakan seperti ini. Nah, mengapa ini penting? Karena dari berbagai riset, salah satu itu Pew Research Center itu, kalau saya senang baca setiap tahun, Pew Research Center itu melakukan survei ke berbagai penduduk di berbagai negara. Dia pernah menempatkan Indonesia itu pada ranking pertama dari negara yang penduduknya mengaku agama itu adalah sesuatu hal yang paling penting dalam hidup. Jadi Indonesia loh, berikutnya itu turun di ranking kedua, ranking ketiga. Tapi kalau kita melihat ya, ini bagus juga di riset ini, bahwa semua negara yang penduduknya mengaku beragama itu selalu berada pada ranking yang paling rendah dalam kemajuan sains dan teknologi, dalam kemajuan etika, dalam kemajuan bahkan lucu deh, kebahagiaan. Jadi negara-negara yang indeks kebahagiaannya itu tinggi, itu pasti bukan negara yang penduduknya mengaku penting agama. Jadi sekarang saya berpikir, emang agama ini tidak membuat orang bahagia? Ya betul juga sih, kalau orang beragama itu kan banyaknya stres ya. Karena apa? Dia selalu diajari dengan agama, ajaran-ajaran yang penuh dengan horor, bukan kasih sayang. Nah, inilah yang disebut di dalam bukunya, menarik, seorang seorang profesor bidang studi agama, pasti tahu ya, Charles Kimball. Bukunya yang sangat fenomenal, When Religion Becomes Evil. Waduh, seru ya. Kapan agama itu menjadi evil? Nah, meskipun penelitiannya itu lebih banyak berdasarkan agama dia Kristen, tapi semua hasil penelitian itu bisa dibaca, bisa dipakai untuk agama apapun. Menarik loh. Nah, salah satu diantaranya itulah ketika agama itu sudah menjadi klaim mutlak bahwa cuma agamaku yang benar, agamamu salah. Nah, dalam konteks begini kita nggak bisa dialog. Kalau sudah orang mengklaim, wah saya nggak bisa dialog sama kamu karena cuma ajaranku yang benar. Nah, orang seperti ini susah diajak dialog karena belum apa-apa dia sudah memblok dirinya bahwa dia itu adalah yang paling mutlak, paling benar.
Padahal dalam konteks kita beragama, mestinya kita semuanya sama-sama dalam proses mencari kebenaran. Siapa di antara kita yang paling benar? Jawabannya kata Gus Dur gampang, wallahu a'lam. Ya kan? Jadi nggak usah mengklaim, tunjukkan saja melalui perilaku. Kalau kamu benar-benar beragama, pasti perilakumu itu menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain. Nah, dalam Islam itu selalu diingatkan orang yang paling bermanfaat, ya, orang yang paling kata Rasul, orang yang paling beragama, yang paling adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadi orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya, ya, kepada sesama. Nah, karena itu mari kita melakukan hal-hal yang membawa kemanfaatan, kemaslahatan bukan hanya buat diri kita, tapi untuk masyarakat kita. Nah, ini. Nah, pentingnya ya. Jadi menurut saya sebenarnya agama nggak ada masalah sepanjang agama itu dijadikan sebagai pedoman, seperti apa yang dikatakan Pak Kunchara, ya, udah katakan 3 fungsi agama itu. Pertama adalah fungsi liberasi. Bagaimana agama itu mampu membebaskan orang lain dari perbudakan, dari dari ketertindasan, dari ketidakadilan. Karena inti dasar agama itu adalah keadilan. Nah, sepanjang ketidakadilan ini selalu muncul dalam masyarakat, itu berarti agama belum fungsional. Nah, ini juga sih di Indonesia yang Pak Anhar tuh selalu bicara di mana-mana. Ini loh, Pancasila belum diamalkan dengan baik karena keadilan sosialnya belum terbangun. Satu sila yang paling banyak diabaikan dalam menegakkan sila-sila Pancasila itu adalah keadilan sosial. Karena nggak gampang orang membangun keadilan, karena harus mulai dari dirinya dulu, harus bagaimana seseorang itu mampu membuat dirinya itu ya tidak tergoda oleh banyak rayuan gitu kan, dan itu sangat sulit. Nah, fungsi agama yang kedua itu adalah apa itu? Adalah humanisasi, memanusiakan sesama. Tapi di kita agama membuat kita terbelah-belah, terpecah-pecah. Akhirnya saling mengkafirkan, bahkan yang menyedihkan tuh sampai saling membunuh hanya karena kita berbeda pandangan agama. Loh, ini kok ajaran agama kok jadi seperti ini? Jadi berbalik 360 derajat. Nah, yang ketiga, fungsi agama ini yang paling penting sebetulnya, transendensi. Bagaimana seharusnya agama itu meningkatkan spiritualitas. Nah, pembangunan bidang agama di negara kita ini yang sering kali saya kritik habis-habisan, karena sesuai dengan konstitusi kita dan sesuai dengan banyak sekali perundang-undangan yang saya baca, pembangunan bidang agama itu adalah meningkatkan spiritualitas bangsa. Nah, karena itu saya selalu mengatakan kemajuan, kesuksesan pembangunan bidang agama itu harus diukur dari nggak ada korupsi, ya kan, kriminalitas rendah. Bagaimana misalnya di negara-negara yang mengaku tidak beragama, penjara-penjaranya sekarang udah pada ditutup karena yang kriminalnya udah nggak ada gitu. Beberapa penjara di Belanda itu kan dijadikan kafe, ya kan, dijadikan gedung konser. Di beberapa negara yang katanya nggak beragama itu, loh, di kita penjara kita kan setiap hari penuh. Kalau saya sering ke penjara loh, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah nggak ke penjara? Bagaimana mereka berdesak-desakan begitu. Nah, seharusnya ya ukuran dari kemajuan pembangunan bidang agama di negara kita menguatnya spiritualitas bangsa yang dilihat dari berkurangnya kriminalitas, berkurangnya korupsi, berkurangnya KKN, berkurangnya apalagi sekarang yang lagi muncul nih Pak Prof Anhar nih, oligarki. Waduh, ini menjadi bagaimana nih caranya kita Nah, karena apa saya menarik tentang oligarki? Karena pimpinan Lemhanas beberapa waktu yang lalu itu merisaukan tentang politik dinasti. Di mana-mana yang muncul kok keluarganya itu juga, saya juga kalau ke suatu daerah ya, yang bupatinya itu, yang daerah itu di kabupaten atau di kabupaten yang selama 20 tahun bahkan 25 tahun pimpinannya ya itu juga, kalau bukan istrinya, anaknya, suaminya, kembali lagi ke menantunya, istrinya. Dan pastinya ya wilayah-wilayah seperti itu nggak ada kemajuan, karena yang dipikirkan oleh mereka adalah bagaimana mempertahankan ya keluarga itu untuk tetap berkuasa. Dia nggak peduli pada kesejahteraan masyarakatnya. Kasihan sekali loh. Nah, bahkan juga penelitian kami yang perempuan-perempuan ya, untuk 80%
anggota DPR itu kebanyakan juga keluarga-keluarga dari petahana. Jadi tidak memungkinkan orang luar datang. Nah, ini dinasti politik ini, politik dinasti ini juga berbahaya loh bagi kebinekaan masyarakat kita. Nah, terakhir menurut saya yang perlu juga setelah saya bicara tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan atau menjadikan agama itu fungsional dalam kehidupan kita, buat saya nggak ada kata lain selain bagaimana kita semua memperkuat literasi. Nah, ini yang nggak ada di kita. Kenapa? Karena pendidikan kita juga tidak mengajarkan critical thinking. Bayangkan ya, seorang menteri mengatakan 3 dosa pendidikan. Saya sampai merinding dengarnya. Hah, apa itu 3 dosa pendidikan? Kata Mas Menteri, saya harus menyampaikan ini Bu Musda, katanya 3 dosa pendidikan kita. Jadi selama 70 tahun kita mengelola pendidikan, yang muncul kok 3 dosa pendidikan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Pertama, bullying. Jadi pendidikan kita menghasilkan orang-orang yang gampang membuli. Astaga, ini benar-benar. Yang kedua, apa itu? Intoleransi. Bagaimana mungkin pendidikan menghasilkan orang-orang yang intoleran? Apa yang diajarkan di sana? Tetapi penelitian saya itu mengungkapkan benar loh, mulai dari tingkat PAUD. Jadi sekarang saya punya program pendidikan guru PAUD demokratis. Karena kalau guru-guru PAUD ini nggak dilatih tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai toleransi, apa yang akan diajarkan kepada anak-anak kita? Dan itu kunci loh, kunci pembentukan karakter anak-anak kita usia-usia 4 sampai 6 tahun. Jadi pendidikan guru PAUD ini penting. Mulai dari sana diajarkan tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga ini lebih mengerikan lagi. Pendidikan kita menghasilkan apa? Kekerasan seksual. Waduh, begitu undang-undang TPKS ini disahkan, seluruh Indonesia dari ujung ke ujung seperti kita membuka kotak Pandora. Bayangkan kekerasan seksual itu terjadi di mana? Di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di lembaga-lembaga pesantren yang selama ini dianggap sakral. Nauzubillah ya. Jadi karena itu saya pikir ya, tetapi ya orang-orang seperti Mas Nadiem ini kan bagus lah ya, dia mau karena biasanya kita kan selalu menutup-nutup nih yang jelek-jelek supaya yang terlihat itu yang baik-baik. Karena itu mari deh kita biasakan menyatakan kebenaran meskipun itu pahit, dan inilah intisari agama. Katakanlah kebenaran itu walau itu pahit, karena dengan demikian kita dapat memikirkan solusi yang terbaik bagi bangsa kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Musda. Pertama kesan saya terhadap Bu Musda ini, pertama bahwa selama ini yang saya tutup-tutupi kalau mau berbicara tentang sesuatu ini, di forum yang seperti ini dibuka semuanya tanpa tabir apapun. Terima kasih Bu Musda. Baik, lalu yang kedua, benar Ibu bahwa buku ini memang berisi tentang kegalauan Pak Budiono selama 70 tahun Indonesia merdeka ini, kok jalan di tempat begitu ya Pak ya? Atau mundur Pak? Oh, nanti akan dijelaskan. Baik, kalau begitu saya tidak akan mengurangi porsi dari peserta diskusi pada sore hari ini. Pada termin pertama saya akan membuka 3 penanya. 1 teman muda, 1 di tengah, 1 di paling belakang, 1 lagi. Teman-teman muda, ada? 1 lagi? Baik, oke. Jadi untuk termin pertama semuanya ada di sebelah sana. Silakan. Pertanyaan harap disampaikan dengan singkat ya, pertanyaan dan bukan curhat ya Pak ya. Terima kasih. Silakan, dan ditujukan pada siapa? Silakan Pak. Terima kasih. Saya betul-betul merasa terhormat karena saya diundang secara pribadi oleh Profesor Budiono. Saya mahasiswanya Profesor Budiono di Unpar. Kemudian Profesor Anhar, saya peserta Lemhanas 2018. Pak Profesor juga pernah mengajar saya tentang bagaimana orang-orang yang terdidik itu dan harusnya tercerahkan, dan kebinekaan itu untuk bermuara ke tunggal ikanya. Nah, kebetulan saya di ISC itu, Prof,
lagi menangani tentang permasalahan di Papua, dan ada satu yang sangat menggelitik saya bahwa permasalahan di Papua itu tentang kebinekaan masyarakat itu kita selalu melihat dari kacamata Jakarta. Jadi kita enggak menghormati yang namanya kearifan lokal. Contohnya aja mereka itu melakukan perang suku. Kalau di suku A sudah mati satu, di suku B sudah mati satu, udah selesai perangnya itu. Tapi oleh pihak keamanan kadang-kadang ini dilihat sebagai suatu proyek. Jadi setelah daerah operasi militer di Aceh selesai, kemudian Timur lanjut lagi di Papua. Jadi kalau di Papua kita nggak menghormati kebinekaan masyarakat dan kebudayaan di sana, itu rasanya sangat mustahil akan ada keamanan atau perdamaian di Papua. Itu mungkin itu Prof. Saya jadi secara general bahwa penyelesaian permasalahan di berbagai pelosok tanah air itu tidak boleh serta-merta dipakai kacamata Jakarta. Jadi penyelesaian permasalahan telah di mapping sedemikian rupa, semakin dikemas demikian cantik, tetapi implementasi, jadi saya sangat menggarisbawahi kata implementasi bahwa memang sama sekali belum ada. Terima kasih Prof. BK, terima kasih Prof. Andar dan Prof. Musda, terima kasih. Baik, tanggapan ya. Penanya kedua, silakan di belakang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sukiman. Kebetulan saya seorang guru sosiologi di SMA dan beberapa waktu yang lalu juga mengajari tentang masyarakat multikultural. Ada setidaknya 2 pertanyaan mungkin Pak tentang kebinekaan dan masyarakat multikultur yang ingin saya tahu yang ada di buku ini. Pertama, barangkali kalau saya melihat di kota-kota besar seperti Jakarta, masyarakat toleransinya mungkin lebih baik karena banyak interaksi antar budaya, kemudian antar kelas juga banyak. Tapi bagaimana mungkin kalau yang di daerah-daerah Pak? Apakah dalam buku ini juga dijelaskan untuk meningkatkan toleransi di daerah seperti kasus di Cianjur mungkin yang waktu itu ada bantuan dari yang berbeda agama, kemudian bantuan tersebut ditolak dan ada konflik dan lain-lain. Saya kira itu salah satu fenomena yang menunjukkan bahwasannya ada banyak masyarakat daerah yang belum seterbuka seperti kota-kota besar yang interaksinya itu banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal masyarakat multikultur, apakah mungkin di buku ini juga dijelaskan tentang konsep tersebut? Kemudian bagaimana sebenarnya kalau di Indonesia sendiri masyarakat multikultur itu menjadi hal yang baik gitu, dalam arti sejauh mana konfliknya itu di masyarakat Indonesia dalam analisis buku ini berkembangnya konfliknya dan lain-lain. Karena kalau kita lihat misalnya kalau di luar seperti di Perancis misalnya, masyarakat multikultur kan harus dipaksakan ya. Jadi tidak menggunakan atribut keagamaan di ruang umum dan lain-lain. Nah, kalau di Indonesia seperti apa barangkali untuk menciptakan masyarakat tersebut? Apa harus dengan paksaan juga atau seperti apa? Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih, langsung dijawab supaya tidak ada yang lupa. Siapa dulu ini? Pak Budiono dulu? Silakan Pak. Terima kasih. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan, maaf Ibu Profesor Musdah Mulia, saya nggak ada aspirasi buat jadi nabi Ibu. Jauh banget dari sana. Saya cuman mau, betul Ibu bilang, ini apa, warning ya, peringatan dini untuk generasi muda terutama. Setelah saya mengamati perkembangan negeri kita, saya Pak Anhar itu mengalami 7 presiden ya, dan tadi saya ditanya selama 7 presiden ini Indonesia makin maju atau makin mundur. Itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab hitam putih ya. Masalahnya adalah saya
tidak bisa menyangkal bahwa ada kemajuan-kemajuan yang dicapai di zaman reformasi. Dulu nggak ada menteri atau ketua Mahkamah Agung Konstitusi masuk penjara, nggak ada ceritanya itu. Sekarang masuk, nggak ada ampun. Tapi masalahnya bibit perpecahan juga makin banyak, itu masalahnya. Dan ini sudah dikemukakan oleh baik Profesor Anhar maupun Profesor Musdah Mulia. Intinya itu sebenarnya tadi sudah diungkapkan oleh Profesor Musdah Mulia bahwa ada pengamatan terhadap adanya kemerosotan dalam keadaban publik. Ini dramatis, Ibu. Kita ini kan mengakui, sering ngomong sendiri, kita ini bangsa yang kebudayaannya tinggi, ya, peradabannya tinggi, ramah tamah dan sebagainya. Tapi apa yang saya alami selama 20 tahun terakhir, itu makin jarang saya dengar orang bilang terima kasih, selamat pagi, minta maaf. Itu basic di semua masyarakat. Bahkan masyarakat-masyarakat yang tanda kutip primitif juga begitu, ada itu. Terima kasih, minta maaf, selamat pagi, dan sebagainya. Nah ini kita maunya makin maju, tapi kok peradaban publiknya makin mundur. Dan itu saya teringat, ini kan jadi kemunafikan, ya, membanggakan diri sebagai bangsa yang kebudayaannya tinggi, ramah tamah, dan sebagainya. Tapi dalam kenyataannya semakin tidak begitu. Nah tahun 96 Jenderal Wahono, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution itu sudah mengingatkan bahwa musuh besar kita itu bukan PKI, tetapi kemunafikan. Kenapa? Itu musuh besar karena jika kita bohongi orang lain, dia yang rugi. Ya. Tapi ini kita bohongi diri kita sendiri. Dengan sengaja, tanpa sadar bahwa itu kita merugikan diri sendiri. Kenapa? Orang yang munafik itu tidak mau bercermin. Jadi buruk rupa sendiri, cermin itulah yang ditamparnya begitu. Lalu tidak mengetahui kekurangan-kekurangan diri kita untuk menghadapi yang betul-betul orang lain, yang bisa jadi punya banyak kelebihan terhadap diri kita, bangsa-bangsa lain dan sebagainya. Itu peradaban kita tahun 2023. Sekarang nggak ada lagi, Profesor Anhar orang bilang tabe tuan, tabe nyonya, nggak ada lagi itu, ya. Zaman kita Pak Iwan masih ada itu, ya. Itu dekorum yang mendasar dalam setiap masyarakat. Tadi disebutkan juga oleh Pak Anhar ini soal kebinekaan, ada hubungannya dengan apa yang tadi dikemukakan sebagai interaksi antara berbagai lokalitas. Ada hubungannya juga dengan soal kearifan lokal yang disebutkan oleh Pak Sabara tadi. Ini kompleks masalah ini. Kenapa? Karena memang kita terdiri dari lokalitas-lokalitas, baik secara sosiologis maupun antropologis, ya, psikologis juga. Lalu karena dalam banyak hal kita tidak bisa mensinergikan lokalitas-lokalitas itu, lalu terjadi kemacetan politik. Sandiwaranya banyak sekali yang kita bisa dapatkan sekarang mendekati tahun 2024 ini. Ya, itu Pak Anhar pasti bisa banyak cerita soal itu. Tapi justru karena kita dalam banyak hal gagal untuk saling mendekatkan lokalitas-lokalitas itu, kita menarik diri. Saya mungkin berbeda pendapat dengan banyak orang yang tidak memandang kearifan lokal sebagai sesuatu yang hebat. Kearifan lokal itu karena sifatnya lokal, ya dia berlakunya di situ kearifan itu. Dan itu adalah satu tanda bahwa itu adalah kearifan yang tidak kompetitif. Dia tidak bisa bersaing dengan kearifan-kearifan yang daya jangkaunya lebih luas. Misalnya kalau saya boleh sebut teknologi yang akan menentukan masa depan manusia secara lebih mendasar, lebih membingungkan.
lebih menjanjikan tapi juga memungkinkan untuk menjadi lebih frustrating. Jadi itu minta maaf Pak Sabara, komentar saya tentang kearifan lokal yang mungkin berbeda jauh dengan pandangan pada umumnya orang. Kemudian ada ya Pak Anhar, itu kebinekaan memang kita sering banggakan ya, tapi kita tidak mau tahu atau tidak mengerti atau tidak sadar, saya tidak tahu. Kebinekaan itu sebetulnya syarat pekerjaan rumah. Orang Jepang yang homogen itu lebih gampang mencapai konsensus. Tapi saya pernah dengar Pak Anhar, itu ada kawan yang mengatakan saya, kalau di Makassar orang bilang dikata-katai itu, katanya dipuji ya. Betul Pak? Dikata-katai. Ada yang begitu ya. Tapi itu perbedaan kultur, cara pandang yang tidak bisa dibilang salah. Kalau di Jawa Barat, Jakarta dikata-katai itu kan artinya kita betul-betul dicemooh kan. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang seringkali kita abaikan. Kalau orang dari tim Indonesia Timur dengar orang Jawa bilang besok datang nggak? Besok ya saya datang katanya ya. Itu bukan dia mau bohong, bukan. Tetapi karena dia tidak bisa menentukan saat itu apakah betul besok dia akan datang. Jadi ada di back mind itu ada kalkulasi yang dia belum bisa ungkapkan. Nah itu bedanya misalnya juga dengan orang Tapanuli kalau dia bilang. Jadi ada seorang politikus dalam satu pertemuan dia bilang begini, itu kalau orang Jawa bilang katanya program itu agak kurang berhasil, tapi kalau kami orang Tapanuli bilang itu satu kata, gagal. Ya, dia bilang begitu. Ya ini understatement yang bisa membuat orang saling salah mengerti. Dan itu makanya kebinekaan itu merupakan pekerjaan rumah besar yang harus diatasi seperti tadi Ibu Musdah bilang, itu merupakan pekerjaan rumah yang kontinu, harus dibuka dengan dialog yang terus menerus. Meskipun tidak bisa disangkal bahwa mulai dialog itu juga tidak gampang, karena dia harus mengatasi berbagai prasangka yang dalam 22 tahun terakhir ini di Indonesia justru makin mendalam prasangka itu. Ini ada kaitannya dengan multikulturalisme yang tadi disinggung oleh Pak Sukirman itu. Multikulturalisme itu fakta. Artinya dalam suatu komunitas ada berbagai kultur yang tidak bisa dikonvergensi secara paksa. Itu tergantung dari bagaimana mekanisme dialog sosial dalam kebudayaan itu terjadi. Dan di Tiongkok sih ada itu dipaksakan dengan migrasi dari etnik Han itu ke berbagai daerah minoritas itu dipaksakan. Tapi itu lalu seperti yang tadi Ibu Musdah bilang, itu bukan kebinekaan lagi, melainkan keseragaman. Dan memang di Tiongkok memang hendak dicapai itu. Nah tadi baik Profesor Anhar maupun Profesor Mudah Mulia mengatakan kalau diseragamkan ya nggak ada lagi, buat apa gunanya kebinekaan tunggal ika kan? Ya nggak? Itu sudah logis dengan sendirinya. Jadi itu yang saya bisa kemukakan, bahwa kebinekaan itu pekerjaan rumah memang mudah menimbulkan salah paham, dan pada dasarnya karena bineka itu mencapai konsensus juga menjadi tidak lebih gampang. Sehingga kita perlu mawas diri, menyadari bahwa kita punya pekerjaan rumah besar untuk itu. Sehingga banyak hal yang dijalankan sekarang, segregasi, politik identitas dan sebagainya, tidak akan menunjang kebinekaan yang tunggal ika. Itu yang saya bisa kemukakan, Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budiono. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Mungkin dari blok sini ya, 3 penanya. Atau Ibu Musdah? Boleh. Silakan Ibu. Ibu ada di sebelah. Kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Saya setuju ya dengan Papua itu, karena betul-betul selama ini
pendekatan negara terhadap konflik-konflik di Papua itu benar-benar tidak menyelesaikan masalah. Berkali-kali saya ke Papua dan melihat kondisinya, bisa nggak sih orang itu dibiarkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, dan orang-orang Jakarta tinggal melihat, menganalisis apa yang orang sebut tentang diri, mendefinisikan dirinya sendiri gitu. Jadi jangan sok tahu gitu. Saya bilang sama Prof Anhar, udah dilihat dari Jakarta, udah gitu sok tahu lagi ya kan, nggak mengerti apa masalahnya. Ya padahal orang Papua itu sederhana sekali maunya. Dia mau kalau dalam bahasa Jawa itu diwongke, dihargailah sebagai manusia. Kita itu kan kadang-kadang melihat suku lain itu kan seperti, saya nggak tahu juga ya, karena saya waktu kecil diajarkan untuk, saya nggak tahu ini apa pendidikan bersama dengan kita semua ya. Saya ingat ya, saya di pesantren dulu sama kakek saya, nenek saya, kebetulan mereka adalah para pimpinan di sana. Saya diajarkan untuk bahwa yang suku Bugis itu adalah suku yang terbaik. Diajarkan begitu, bener. Tanya aja Pak Prof Anhar. Jadi orang lain tuh nggak bener gitu. Jadi ada semacam kebanggaan suku, dan ini yang harus kita hapus dalam pendidikan kita. Bisa nggak itu kita melihat sesama itu, yang kita lihat itu adalah manusianya, bukan asal usul primordialnya. Nah yang kedua, ini soal ya, Anda mengatakan tentang multikulturalisme. Belum tentu loh di Jakarta itu orang lebih menghargai keragaman, karena saya suka melihat ya, multikulturalisme itu berbeda dengan kerumunan. Kita tuh hidup seperti kalau kita dalam pesawat, ya kita di sana beragam suku, beragam gender, agama dan sebagainya, tapi kan kita tidak ada engagement, tidak ada komunikasi di antara kita dengan baik. Nah komunikasi ini penting, dan itu yang tidak banyak diajarkan kepada kita. Kita berkomunikasi dengan cara-cara yang menghargai keberagaman itu sendiri. Karena pluralitas itu berbeda dengan pluralisme. Ya, banyak sekali di antara kita mengatakan, wah saya tuh hidup dalam pluralitas. Tetangga saya orang Batak, depan saya orang Aceh. Pertanyaannya, apakah terjadi engagement di antara kalian? Nah, dasarnya itu adalah penghargaan, respect. Ada nggak respect di antara kalian? Kalau tetangga kalian yang berbeda itu mengalami ketidakadilan, kalian mau berteriak nggak? Mau mati nggak untuk membela dia? Nah, itulah sebabnya kenapa orang seperti saya misalnya, kebetulan saya memimpin sebuah organisasi lintas iman, lintas agama, namanya ICRP, Indonesian Conference on Religion for Peace. Nah, kalau teman-teman minoritas dalam Islam seperti Ahmadiyah itu menghadapi bullying, stigma dan sebagainya, lalu saya turun ke lapangan. Tahu nggak teman-teman itu, bahkan aparat negara juga mengatakan, Bu Musda, Anda ngapain bela-belain mereka? Anda kan tidak segolongan. Aneh loh. Saya bilang, loh maksudnya apa nggak segolongan? Dia itu kan saudara saya sebagai bangsa. Jadi apa yang dirasakan oleh kelompok lain buat saya, itu adalah masalah buat saya. Nggak masalah kita beda agama, beda aliran, beda pemahaman, tetapi kita satu bangsa. Penderitaan orang Papua bagi saya dan penderitaan saya nggak bisa diam. Saya selalu cari apa masalahnya. Kenapa kok mereka diperlakukan seperti itu? Nah, ada nggak perasaan seperti ini di dalam diri kita semua? Nah, ini yang perlu kita bangun buat anak-anak kita. Dia merasakan penderitaan orang lain yang meskipun itu bukan dirinya. Saya sering kali loh menghadapi pertanyaan seperti itu. Itu kan bukan kamu kan bukan Ahmadiyah misalnya. Kok kamu pusing sih? Kadang-kadang saya pikir yang salah ini siapa ya? Nah, terakhir Pak Budi saya ingin menjelaskan, dalam Islam itu diyakini al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, siapa yang dimaksud dengan ulama? Adalah mereka yang punya pengetahuan. Jadi beda dengan ulama dalam masyarakat kita. Ulama itu adalah scholar, akademisi yang harus menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Makasih. Baik, jadi ini Pak Budiono nabi ya Bu ya? Pewaris Nabi, bukan Nabi. Oh, pewaris Nabi. Oke, saya. Dalam pengertian Islam itu. Iya, ternyata saya lupa di sini tadi masih tertinggal Pak Bambang. Pak Bambang, tadi kan mau bertanya ya, saya lupa. Silakan Pak.
Anhar mau menambahkan? Oke, Nanti aja, saya akan bicara sedikit nanti tentang pendidikan. silahkan Pak Bambang. Saya Bambang Kiranadi, pensiunan guru bioantropologi. Jadi apapun juga statement ataupun buku ataupun ilmu pengetahuan selalu saya tanggapi dengan skeptik. Ya, saya tidak percaya, itulah. Ya, harus dibuktikan dulu. Kebinekaan masyarakat, tadi dikatakan kebinekaan itu karena kita terdiri dari berbagai kebudayaan, kearifan lokal yang memang kita nggak bisa maju. Kalau kita dasarnya adalah masing-masing daerah begitu. Nah, sekarang dari kebinekaan ini yang mengkerucutnya jadi apa sih? Mengkerucutnya supaya kita nih ada common ground, ya, ada kesepakatan bersama, ya. Karena kalau kita lihat, ya Papua sendiri, ya Jawa sendiri, ya bahkan tadi raja yang diakui masih cuma Raja Jawa gitu ya. Jadi mau kemana gitu? Seperti kalau konflik juga nggak selesai-selesai di kita, ya. Sepertinya dialog itu susah, ya. Jadi common groundnya apa kita? Ya, seperti Eropa itu dulu setelah Westphalia selesai itu Protestan Katolik sama apa reform, ya selesai. Ya, kemudian 90-an lebih selesai lagi, mereka menjadi makmur bersama. Ya, common groundnya adalah makmur bersama. Ya, kita apa common groundnya? Mestinya ya makmur bersama. Jadi kita harus berpindah dari spiritualisme kata Bu Musdah tadi, yang katanya negara itu banyak yang negara kita nomor 1 di dalam hal spiritualisme. Kita harus berpindah ke materialisme. Selama berpikirnya masih spiritualisme, ya tunggu aja sampai kapan, ya nggak akan maju. Ya, DKI misalnya kurangnya apa sih DKI ini? Dialog nggak ada. Saya dulu sama ke kawan saya Bambang Warih Kusuma almarhum bilang gini, Gubernur DKI itu mestinya Musdah aja. Kenapa? Karena dia yang bisa ngomong sama orang-orang itu, ya. Dia yang bisa bicara sama orang-orang itu, ya. Terus wakilnya siapa? Ya, wakilnya Najwa Shihab aja. Ya, biar ada komunikasi yang lebih jelas gitu ya. Jadi yang satu mendobrak, yang satu mempopulerkan gitu ya. Itu komentar saya tentang Bhinneka. Dan satu lagi ya, sindroma besar. Sindroma besar itu runtuh. Ya, dinosaurus itu punah. Ya, Rusia punah. Ya, sindroma besar itu punah. Ya. Jadi Indonesia itu, nah itu warningnya tadi, Indonesia itu akan punah kalau masih seperti sekarang ini. Terima kasih. Pak Anhar, silakan Pak, karena sepertinya Pak Anhar dari tadi tertawa mendengarkan Pak Bambang ya. Barangkali pakai yang ini ya Pak ya. Silakan Pak. Iya. Wah, agak susah juga Pak Bapak. Sebenarnya sederhana kalau saya sih melihat. Ada kekeliruan kita, kita merdeka, itu kita mengabaikan pendidikan. Mengabaikan pendidikan sampai sekarang. Oleh karena itu, saya agak khawatir ketika orang selalu membanggakan bahwa kita punya bonus demografi. Oke, tentu saja generasi itu akan berubah dan akan ada mulai dari sekarang sebenarnya udah mulai itu. Tapi persoalan besar yang dihadapi adalah apakah bonus demografi itu mempunyai pendidikan yang mampu menghadapi tantangan? Kan persoalannya itu. Anda boleh ngomong tentang itu. Ada
nanti saatnya ketika dia berusia sekian dia sudah harus terampil bekerja. Tapi pertanyaan saya adalah, dan selalu waktu saya masih di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya selalu mengatakan, ini pendidikan yang kita jalankan ini mampu nggak menghadapi masa depan? Sebab tidak ada gunanya kan pendidikan itu kalau tidak menyiapkan orang untuk menjadi manusia-manusia yang bisa menciptakan sesuatu. Dan itu hebatnya para pendiri negara kita. Mereka kan pencipta negara. Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan sebagainya. Tapi setelah kita merdeka, yang banyak adalah pencuri negara. Kan itu beda itu. Kan itu yang menjadi soal. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau melihat ke depan, Pak, maka sebenarnya yang utama harus kita lihat, mempertanyakan seperti waktu siapa Perdana Menterinya Inggris ketika Ratu Elizabeth memberikan programnya. Ada hal menarik yang akan dilakukan ke depan adalah pendidikan. Dan dia lakukan betul. Pendidikan itu betul-betul terjadi perubahan besar dan memang betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Nah, di kita sekarang lihat rencana yang dikatakan bahwa keluaran pendidikan kita harus segera bisa bekerja, sehingga sekarang ada latihan. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Itu sudah dilakukan oleh menteri-menteri yang dulu. Saya tahu betul. Link and match dulu zamannya Pak Wardiman. Tapi hasilnya nggak ada juga tuh. Saya nggak melihat. Karena apa? Pendidikan cuma dianggap kamu duduk di kelas, dosen ngomong, guru ngomong, selesai. Ya. Padahal bukan itu kan. Karier saya mulai dari guru SMA di Lampung, dan saya sempat mendirikan sekolah STM juga. Tapi kemudian saya pergi. Saya selalu melihat dan mengatakan kepada orang, ada hal yang penting bagi pendidikan itu bukan hanya mengisi ini. Ini memang faktor utama. Tapi juga harus mengisi ini. Kalau hanya ini yang diisi, sebagian daripada mereka pasti akan menjadi garong. Ya. Karena apa? Ini memang cerdas, tapi ini beku. Kan itu persoalannya. Ininya hebat, para pencuri republik ini ininya hebat, tapi ininya beku. Dan Anda lihat sebenarnya yang bisa korup itu kan orang kaya dan pejabat. Orang miskin, penyapu-penyapu mana bisa dapat korupsi dia. Kan itu. Nah, ini yang penting. Jadi bagi saya, apa yang Bapak katakan tadi, ya mungkin ada benarnya, tetapi bagi saya juga masih ada jalan keluar untuk melihat hari depan kita. Andai kata saya tidak punya optimisme, lebih baik saya tidur di rumah aja, Pak. Ya. Jadi saya datang di sini untuk mengajak kepada Anda semua untuk tetap mempertahankan optimisme, walaupun buku ini tidak mudah juga untuk menerjemahkannya. Itu. Tapi saya punya keyakinan
walaupun buku ini macam-macam hal yang masih mengkhawatirkan kita dengan kebinekaan, dengan ketunggalan itu, tetapi saya mau datang ke sini untuk bersama-sama dengan Anda karena saya masih optimis bahwa Republik ini akan terus ada, tetapi memang kita harus jujur untuk mengatakan kalau kita tidak berbuat, Republik ini memang bisa hilang. Itu kan persoalannya. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Pak Budiono pengen menambahkan? Oh ya, kalau boleh diizinkan saya ada tambahan. Ya. Karena Profesor Musdah Mulia maupun Pak Anhar itu menyinggung soal pendidikan ya. Ini saya mau cerita 3 tragedi pendek soal perkembangan pendidikan Indonesia ini. Seminggu yang lalu itu saya naik gokar. Dan kalau saya naik kendaraan umum itu saya sering berusaha melakukan survei kecil-kecilan. Saya tanya, dia udah berapa lama narik gokar? Setahun. Sebelumnya saya pedagang buku, Pak. Terus kenapa berhenti? Nggak kuat katanya. Loh, kok nggak kuat? Kan orang yang baca buku selalu ada. Ya memang Pak, saya jualan buku dari penerbit untuk sekolah-sekolah. Terus masalahnya di mana? Kepala sekolah minta 40% kickback. Jadi kalau saya jual paket 200 juta, dia minta 40%. Saya hanya diam tertegun. Terus ditambah, saya tanya, lalu guru-guru lain gimana? Setelah itu guru-guru komplain sama saya katanya, kenapa nggak kebagian? Ya, waduh, tragis sekali negeri ini. Saya bilang, ya betul Pak. Anda tahu tragisnya kenapa? Ya kita melanggar peribahasa kita sendiri. Guru kencing berdiri, muridnya kencingnya bukan berlari, lari-lari. Itu satu. Tragedi kedua, ini ada satu mantan murid saya, ada di sini. Jangan menunjukkan diri, saya tidak akan sebut juga. Ya, beberapa tahun yang lalu dia lapor pada saya. Dia mau jadi dosen di salah satu kampus. Terus gagal Pak. Kenapa? Dia sebut masalah agama, bukan. Sukunya beda. Sukunya beda. Nah, perusahaan Aragong bilang itu gila untuk kita yang bilang Bhinneka Tunggal Ika. Ini pada perguruan tinggi, mau kemana kita begini caranya? Bukan diajari persatuan, kesatuan, enggak. Dibedakan suku-sukunya. Tadi saya sudah bilang ya, Nelson Mandela mengakhiri segregasi tahun 94, kita 98 kita mulai. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Pak, pada tingkat yang paling tinggi, sekarang ini guru besar, bukan guru besar, profesor itu banyak. Tadi bilang, banyak masuk penjara juga. Karena Pak Anhar, ini sekarang ada gelar baru, Profesor GBHN. Ibu Musdah udah senyum itu, berarti beliau tahu. Itu artinya guru besar hanya namanya. Ya. Dan itu akhirnya hanya menjadi prosedur birokratis yang sebetulnya ya urusan feodal aja sih, gelar-gelaran doang gitu, ya. Dan itu bukti bahwa masyarakat kita masih feodal. Dan selama itu masih menjadi cara berpikir, kita susah menjadikan republik ini modern. Nah, karena pendidikan itu penting, saya ada menulis frasa dalam buku saya yang baiknya saya bacakan sekarang. Saya bilang begini, hanya pendidikan masyarakat yang terus-menerus yang akan mampu semakin menjauhkan masyarakat Indonesia dari kompleks amuk dan latah yang destruktif dan tidak mengantarkan siapapun kepada suatu masa depan yang lebih konstruktif. Adalah pendidikan masyarakat, lebih-lebih pendidikan warga negara yang akan mampu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa kemerdekaan harus difahami sebagai kebebasan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap sesama warga negara dan bahkan sesama manusia. Logika dari dampak pendidikan yang beneran itu sebetulnya sangat sederhana. Semakin terdidik seseorang, semakin juga kecil kemungkinan baginya untuk melakukan kebodohan. Itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, sebetulnya ini butuh waktu lebih panjang ya ternyata.
saya ingin satu teman muda yang memberikan tanggapan dari sebelah sini, silakan. Ada satu dari teman muda yang berada di depan? Mungkin satu lagi ya? Oh deh, satu. Ya oke, dua ya. Karena ini waktunya kelihatannya tinggal untuk dua ini Pak. Silahkan yang di belakang dulu. Selamat sore, terima kasih moderator. Saya Samuel Huta Barat, saya muridnya Prof. Budiono juga. Terima kasih Prof, saya sudah diundang. Dan Prof. Anhar, saya di dosen Fakultas Hukum Atmajaya Prof. Ya. Buku pertama dari Prof. Budiono yang saya baca adalah Ketertiban yang Adil. Itu buku pertama yang saya baca. Ada ciri khas ketika saya baca juga sekilas beberapa buku Prof. Budiono. Pertama, Prof. Budiono memang bukunya berat-berat, sesuai dengan berat badan saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selalu berhasil melihat atau menunjukkan dari perspektif lain. Sehingga kita yang tidak bisa membaca hal-hal seperti itu, mendapatkan satu gambaran dari apa yang disampaikan dari buku Prof. Budiono. Nah, secara khusus untuk buku ini Prof. Budiono, dalam beberapa lembar buku Bapak ini bahwa menyatakan bahwa penyelesaian konflik itu akan lebih cocok dengan struktur yang konstruktif daripada meredam dengan ideologis. Nah, ini ada di buku Bapak kalau nggak salah di halaman 139 ini Pak. Nah, mohon mungkin sedikit tanggapan untuk statement di buku ini Pak. Karena begini Pak, kalau dalam suatu konflik, ketika kita tidak meredam dulu, maka penyelesaian secara konstruktif pun nggak bisa selesai. Ini pendapat pribadi saya. Apa di dalam buku Bapak juga menyatakan bahwa penyelesaian secara konstruktif itu harus dengan dialog, sehingga ketika konflik ada, maka kalau dalam pemahaman saya, redam dulu konfliknya, baru bisa diselesaikan dengan dialog untuk penyelesaian yang konstruktif. Demikian Prof. Bu Moderator, terima kasih. Singkat. Karena langsung ditujukan kepada Pak Budiono. Oh ya, terima kasih Pak Samuel ya. Itu penerbitan buku saya yang pertama itu oleh Gramedia dipandang kontroversial juga. Jadi judulnya aslinya tidak begitu. Judulnya justru semula adalah Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum. Itu tahun 95. Mereka bilang ini judulnya otoriter katanya. Ya logikanya sederhana, saya bilang. Kalau guru taman kanak-kanak masuk kelas, anak-anak ramai, dia ketok meja, dia bilang, diam. Anak-anak diam, baru dia bisa mulai sesuatu. Tapi kalau anak-anak ramai terus, masyarakat ribut terus, ya memang tidak ada yang bisa menyelenggarakan dialog. Itu kenyataan pahit, dan itu perjalanan panjang menuju pendirian apa yang disebut demokrasi. Masalahnya demokrasi itu juga kan punya prasyarat-prasyarat. Dia hanya bisa dijalankan oleh masyarakat yang masing-masing individunya itu mengerti tanggung jawabnya juga. Kalau dia tidak mengerti, maka tidak ada proses give and take dalam demokrasi itu, dan demokrasi lalu akan menjadi semacam escape bagi masyarakat untuk mengatakan terserahlah siapa yang memimpin negeri ini, sistem apapun yang mau dijalankan, yang penting kata Pak Anhar, merdeka itu adalah tidak ada kemiskinan. Ya, saya sudah sering bilang di kuliah-kuliah saya bilang begini, rakyat itu ya sebetulnya di mana-mana, mau pemimpinnya PKI, agama, Pancasila atau apa saja, ya, kalau kita makmur, we are happy. Ya, itu di mana-mana begitu. Tapi jangan mulai rakyat miskin, ya, banyak kesusahan dan sebagainya. Jenis apapun yang memimpin negeri itu pasti salah. Itu masalahnya. Jadi, Anda betul. Yang kita perlu pertama adalah ketertiban. Ya,
Dan saya di dalam buku saya itu saya kemukakan dampak negatif yang pertama dari reformasi adalah bahwa khalayak ramai negeri ini tiba-tiba mendapat kebebasan yang seperti jatuh dari langit yang mereka tidak biasa menggunakannya. Itu lalu segala macam elemen masyarakat yang benar yang tidak benar semua muncul ke permukaan dan di situ terjadi konflik seperti yang sekarang kita hadapi. Ya, itu yang saya mau kemukakan. Terima kasih. Terima kasih. Satu penanya lagi yang tadi, silahkan. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu, Profesor dan Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Julang Sasongko Sutapa. Saya merupakan karyawan swasta di suatu pabrik. Saya ingin sedikit menanggapi. Yang pertama adalah berdasarkan diskusi, ini adalah salah satu solusi dari masalah-masalah kebinekaan itu kan adalah dialog ya. Permasalahannya adalah dialog-dialog ini jarang sekali terjadi atau setidaknya pada saya kurang lebih 16 tahun belajar dari SD sampai perkuliahan itu hampir tidak ada di kurikulum maupun kelas yang menyediakan atau memfasilitasi adanya dialog-dialog kebinekaan. Dan menurut saya hal ini adalah sumber masalah dari prasangka-prasangka buruk yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah kenapa kita memandang Papua itu dengan kacamata Jakarta, ya karena kita ini tidak pernah tahu atau tidak pernah dikenalkan dengan kacamata Papua itu sendiri. Itu tanggapan saya yang pertama. Lantas pertanyaannya adalah kalau saya kaum muda yang baru 1 tahun bekerja, ada juga teman-teman di sini yang masih SMA, ada juga teman-teman yang masih kuliah, itu ikut diskusi seperti ini yang isinya tanda kutip serem-serem kan bingung ya, gimana kita harus bertindak dan menanggapinya. Apakah kita harus tunggu besar jadi menteri lalu bikin kurikulum baru atau bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana sih aksi-aksi kita yang muda-muda ini supaya bisa mempertahankan kebinekaan Tunggal Ika di Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya rasa ini Bu Musdah yang paling tepat untuk menjawab. Makasih Pak, makasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, saya ingin merespon ya soal pendidikan dan kalangan muda. Jadi selama 3 tahun pandemi ini saya mencoba berdialog dengan kalangan muda, milenial dan kalangan generasi Z. Jadi hampir 800 ya peserta selama 3 tahun ini kami melakukan pelatihan, judulnya itu kelas literasi damai. Alhamdulillah banyak hope di sana. Mereka sangat berharap ada perubahan ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ada 2 hal ya terkait dengan pendidikan. Yang pertama, kita sekarang berada pada era industri kelima, di mana digitalisasi itu menjadi satu kata kunci. Sementara literasi digital kita sangat rendah. Pendidikan digital ini mengerikan loh, kita nggak punya. Karena itu ada satu indeks, yang indeks kecerdasan menggunakan digital itu, Indonesia itu ditempatkan pada ranking ke-29 dari 32 negara yang diteliti. Hampir kita berada pada buncit gitu ya, tingkat literasi digital kita menyedihkan sekali. Sampai-sampai Microsoft itu memberikan pedoman bagaimana menggunakan digital dengan baik. Pedomannya itu pertama, respect, hargailah manusia. Jadi bayangkan ya, Microsoft tuh ngajarin kita bagaimana respect, karena itu nggak ada di dalam pendidikan kita. Ini mengerikan loh, betul, respect. Yang kedua, Microsoft mengajarkan bahwa manusia itu beragam, karena itu jangan kamu memandang mereka seperti kamu memandang diri kamu, beda loh ya. Jadi keragaman itu penting loh, keberagaman, kebinekaan itu penting. Lalu yang ketiga itu keselamatan. Jadi jangan menggunakan medsos, perhatikan keselamatan orang lain. Jangan hanya keselamatan dirimu. Nah, kalau ada hal-hal yang mengancam keselamatanmu atau keselamatan orang lain, kamu harus aware gitu ya. Bayangkan ya. Yang keempat itu adalah bahwa hanya kamu share hal-hal yang bermanfaat. Jadi ketika kamu menerima sesuatu, pikirkan apakah itu benar. Jadi mindset kita itu berpikir benar enggak? Kalau itu benar, apa penting di-share?
Nah, kalau sudah itu penting, apa itu sudah mendesak untuk di-share? Coba bagaimana Microsoft mengajarkan kita untuk bagaimana menggunakan kemampuan digital. Nah, ini yang menurut saya penting sekali untuk mulai dari tingkat PAUD ini diajarkan bagaimana kemampuan menggunakan digital sehingga enggak seperti sekarang dunia kita itu penuh dengan hoax. Dan hoax yang paling tinggi itu menurut Mavindo, masyarakat anti fitnah dan sebagainya, itu adalah hoax dalam bidang agama. Karena agama itu paling gampang, orang jualan agama itu paling enak loh, bener. Anda tahu kenapa orang jualan agama itu paling enak? Karena Tuhan, Nabi itu nggak bisa dikonfirmasi. Kalau kita jualan Pak Jokowi kan langsung besoknya kan ada yang konfirmasi ini loh. Karena itu jualan agama itu paling laku loh sebetulnya. Karena itu ya hati-hati aja gitu. Nah, masalahnya lagi pendidikan agama. Ini pendidikan agama, karena saya itu bidang saya ya. Tidak mengajarkan, karena bagaimanapun juga nih kita harus selalu sadar bahwa ilmu agama itu sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Penting selalu mengedepankan critical thinking. Ya, jadi belajar agama itu kedepankan nalar kritis. Itulah sebabnya kenapa di Islam itu ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra itu bukan sekedar membaca. Perkuatlah literasimu. Jadi pasang nalar kritis dulu sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum yang lain-lain. Tapi di kita kan agama itu yang diajarkan cuma hal-hal yang sifatnya doktrinal dan hal-hal yang sifatnya ritual. Itulah sebabnya kenapa dalam pengamatan banyak pihak, bukan hanya saya, di Indonesia ini intensifikasi beragama itu sangat tinggi. Religious intensification itu tinggi, tetapi minus etika. Orang semakin beragama tapi semakin tidak manusiawi. Itu fakta loh. Karena itu buat saya pendidikan ini kata kunci. Nah, tetapi yang harus dikedepankan dalam pendidikan ini seperti tadi kata Prof. Anhar, bukan hanya memperbaiki atau menajamkan nalar, tapi juga empati kemanusiaan. Ya, jiwa kita ini juga harus diasah sehingga muncul rasa empati, respect, ya, dan juga ya yang lain itu ya akan menyusul. Karena itu emosional dan juga spiritual itu harus juga berkembang seiring dengan perkembangan intelektual manusia. Nah, karena itu nggak usah bikin kurikulum baru, saya pikir nggak usah deh setiap menteri bikin kurikulum baru, nanti kasihan rakyatnya. Tetapi bagaimana kita semua punya komitmen, mau nggak kita melihat Indonesia ini lebih hidup untuk 100 tahun yang akan datang. Karena itu ya bukan pekerjaan satu orang, pekerjaan kita semua warga negara untuk bersama-sama mencari jalan yang terbaik, mengedepankan sisi terbaik apa yang kita miliki untuk sama-sama menyumbangkan untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Makasih. Terima kasih. Saya Pak Anhar sedikit Pak, mungkin harus menambahkan sesuatu sebelum saya menutup. Pertanyaan tadi sangat relevan juga dengan Bapak saya kira. Silakan Pak. Saya sih sederhana kok untuk kelangsungan hidup bersama kita ini. Sadarlah bahwa kita menciptakan Indonesia itu, bangsa kita menciptakan, pemimpin kita menciptakan Indonesia itu agar supaya kita hidup bersama dan sejahtera bersama. Terima kasih. Begitu. Baik, kita tepuk tangan bersama untuk kita semua. Tidak terasa tepat 2 jam pertemuan kita, dan saya kira di benak kita masing-masing masih ada 1-2 pertanyaan yang menggantung. Tidak apa-apa, live streaming hari ini akan di-share dalam bentuk YouTube ya Mas ya. Jadi nanti pemirsa semua dan pengunjung di sini bisa menuliskan sesuatu di situ. Nanti kami panitia akan meneruskan kepada 3 pembicara yang sekarang berada di depan kita. Saya rasa pertemuan ini tidak bisa disimpulkan, hanya ada dalam kesadaran kita bahwa kita semua yang berada di sini harus menjadikan Indonesia sebagai rumah yang ramah bagi penghuninya yang syarat dengan keanekaragaman. Yang kedua, sadar bahwa kebinekaan itu syarat dengan pekerjaan rumah.
Ya, jadi karena pekerjaan rumah, pemahaman kita terhadap keindonesiaan kita ini harus tepat dan benar. Nah, buku ini yang ditulis oleh Pak Budiono yang tadi selalu dikomentari mendalam dan berat begitu. Sore hari ini sudah dibantu oleh Prof. Anhar dan sudah dibantu oleh Prof. Musdah supaya kita lebih mudah untuk memahami bagaimana kita menjadi warga yang baik itu harus bagaimana. Kira-kira buku ini akan menjadi tuntunan kita untuk ke arah itu. Jadilah kita seperti yang dikatakan Pak Anhar tadi, orang-orang yang terdidik dan tercerahkan, ya, supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih baik. Saya Bernadette Arini Susanti, moderator acara ini, mengucapkan banyak terima kasih. Selama 2 jam kita sudah bersama-sama mengikuti talkshow ini dengan baik. Barangkali ada sesuatu yang salah dalam pengucapan maupun penyebutan nama, saya minta maaf. Sampai jumpa di talkshow yang akan datang. Terima kasih.